Hey yo semua, kita akan ngebahas One Piece chapter 1046 versi siklus anime. Kaido tidak gentar sedikit pun di hadapan Nika, God of Thunder, aka Zeus. Dan mari langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada video kali ini, kita mulai pada cover One Piece chapter 1046. Di chapter ini diisi oleh cover story yang memperlihatkan ada dua penyusup di salah satu pulau Wall Keep. Seluruh orang yang ada di sana panik melihat kedatangan tamu tersebut. Siapakah mereka? Mengapa mereka berani menakut-nakuti orang di sana? Apa mereka berdua tidak takut pada Katakuri dan Big Mom sebagai penguasa Whole Cake Island? Apakah ini tim Kurohige? Atau Germa Double Six yang ingin menjemput Yunji dan Neji? Dan chapter 1046 ini akan berjudul Raizo. Judul kali ini jelas menuju pada aktor di balik rencana yang akan memadamkan Onigashima. Tapi sebelum mulai, seperti biasa dulu dong, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar dunia One Piece hanya di channel Siklus Anime. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Luffy lagi-lagi menambah imajinasinya, yang dimana sekarang dia sudah berubah mode menjadi dewa petir. Chapter ini pun membuat kita mikir beberapa spekulasi liar, apalagi yang akan bisa dilakukan oleh buah iblis ini ke depannya. Karena pada chapter kali ini, Luffy sudah menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan petir yang digenggamnya. Jadi, apakah Kaido akan bertahan menghadapi serangan baru dari dewa yang ada di depannya? Setelah itu, berpindah ke panel yang memperlihatkan Zunisa berada di depan kapal pemerintah dunia. Zunisa berkata, "Kangen sekali dengan irama ini, Joy Boy." Kemudian halaman selanjutnya memperlihatkan air terjun yang ada di sekitar pulau tersebut. Dan Zunisa seperti mengingat masa lalunya bersama Joy Boy. Kemudian berkata, "Seakan kau yang berada di sana menggembirakan sekali. Semua ini seperti takdir. Aku harus percaya pada anak ini." Dan lanjut pada Luffy yang bingung menjawab pertanyaan Kaido. "Siapa aku?" "Aku Monkey D. Luffy, orang yang akan mengalahkanmu dan menjadi Raja Bajak Laut." Kaido pun menjawabnya, "Senang mendengarmu masih sombong, Mugiwara." Itu disebut awakening, di mana pikiran dan tubuhmu akhirnya mampu memanfaatkan potensi kemampuanmu sepenuhnya. Tapi betapa konyolnya kekuatan itu. Aku rugi banyak dalam perang ini. Anak buahku, kastilku, semua yang kubangun di sini. Tapi kurasa kau juga sama." Dan Luffy pun menjawabnya, "Aku belum selesai. Akan kurebut kembali semua yang kau curi, apapun yang terjadi." Halaman pertama kembali memperlihatkan pertarungan Luffy melawan Kaido. Di atas puncak Onigashima, Luffy terlihat terpental-pental di tanah. Dan dia kebingungan harus menamai apa serangannya barusan. Gomu Gomu no Anu? Kaido yang terlihat tergeletak di tanah dan kesakitan menerima serangan terakhir dari Luffy. Dan terlihat pada chapter 1045 kemarin, dia pun terlihat memegang wajahnya dan mengatakan sesuatu. "Beritahu aku siapa kau sebenarnya." Luffy pun terdiam dan bingung menjawab pertanyaan dari Kaido. Kaido langsung menyerang dengan teknik barunya, Gundari Meteor Sounder. Kaido terlihat menusuk-nusukkan abunya ke tubuh dari Luffy. Tubuh Luffy yang terkena serangan Kaido terlihat berbentuk senjata dari Kaido. Mendapat serangan, Luffy pun tidak tinggal diam. Dia menyerang bayi Kaido, di mana terlihat dari efek serangan Luffy kepada tubuh Kaido yang membentuk pukulan Luffy seperti layaknya karet. Mereka berdua tampak ngos-ngosan karena serangan tersebut. Kaido berkata, "Asapnya bisa sampai sini. Seluruh kastil pasti sudah terbakar. Itu berarti ribuan orangmu sedang terjebak dalam kobaran api di bawah. Mereka akan mati terbakar." Luffy pun menjawab, "Sudah kupercayakan semuanya yang ada di bawah pada mereka. Tak ada lagi yang perlu kucemaskan selain melemparmu terbang." Luffy kemudian terlihat bersiap untuk menyerang kembali Kaido dan berlari mendekati Kaido.
Kaido menyerang dengan sabetan angin yang diciptakan dari senjatanya. Namun Luffy bisa menghindari serangan itu dengan merenggangkan kakinya dengan sangat panjang. Dan panel pun kembali berpindah ke dalam kastil Onigashima, tepatnya di lantai utama. Ada seorang yang berkata, "Padamkan apinya." Bukan cuma kastilnya, semua menara mulai terbakar. Di lantai tersebut terdapat Nami dan Chopper yang kewalahan mengatasi api tersebut. Chopper berkata, "Nami, kau selamat. Kita harus bagaimana?" Apinya tidak mau padam. Aku tidak bisa memadamkan api. Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook, dan Jinbei. Kurasa mereka masih terjebak. Dan Nami menjawabnya, "Bagaimana kita menolong mereka? Saat ini Onigashima sudah seperti bola api raksasa. Bahkan di sini pun tidak aman. Tak ada jalan keluar kecuali kita temukan cara untuk mendarat." Chopper pun meminta Zeus untuk menurunkan hujanmu. Zeus pun menjawab, "Dengan api sebesar ini, akan langsung melahapku." Panel pun memperlihatkan Pulau Onigashima yang berada di atas langit, disertai dengan api yang menyala. Dan bebatuan pulau tersebut sudah mulai berjatuhan. Semua orang yang berada di sana mulai dalam bahaya. Berlanjut ke ruangan bawah tanah kastil Onigashima. Salah satu orang di sana berkata, "Percuma saja kita terkurung. Tidak ada jalan keluar." Sial. Kemudian kita berpindah lagi ke lantai 1. Di sana terlihat Beppo yang dibopong oleh beberapa orang. Beppo berkata, "Aku tidak tahan panas." Dan yang lainnya menjawab, "Kau benar-benar merepotkan, Beppo. Mungkin ini saatnya. Kurasa kita tak akan selamat. Kapten, tolong kami." Kembali kita ke bawah ke tanah kastil. Panel ini memperlihatkan ada beberapa orang, dan juga Brook dan Robin. Kita pun diperlihatkan ada percakapan salah satu samurai merasa kasihan kepada Brook, karena melihatnya sudah menjadi tulang belulang, seakan dia sudah terbakar oleh api di sekeliling tempat itu. Brook berkata, Tidak, aku bukan mayat yang terbakar. Kita harus cari cara untuk mengeluarkan semua orang." Robin menjawab, "Mungkin tidak ada." Panel selanjutnya memperlihatkan kondisi dari aula kenikmatan menara otak kiri Onigashima. Di sini terdapat Sanji dan beberapa gadis geisha yang masih bertahan. Sanji berkata, "Walaupun kita keluar, tanahnya sudah lenyap." Berlanjut ke ruang bawah tanah. Di sana terdapat Numbers dan salah satu supernova, yaitu Apo. Dia terlihat menyuruh salah satu Numbers untuk menjebol temboknya sebelum kita mati. Memangnya kenapa? Walaupun tanganmu menjadi korban, tidak ada artinya punya badan besar kalau tidak dimanfaatkan. Mendengar perkataan itu, salah satu Numbers yang bernama Ibi kesal dan menjawab, "Apa? Kau ngajak berkelahi, brengsek?" Berlanjut di lantai bawah kastil, kita pun bisa melihat Usopp dan juga Hamlet berusaha memadamkan api di sekitar tempat mereka berada. Dan Usopp berusaha memadamkan api itu dengan menggunakan teknik Red Hall Green Star Sprinkle. Terlihat munculnya tumbuhan yang mengeluarkan cairan untuk memadamkan api. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Tumbuhan tersebut malah terbakar. Hamlet pun mengejek Usopp. "Tuan, kau buang-buang energi saja." Usopp pun marah. "Diam, aku harus berbuat sesuatu. Aku sudah janji pada Izo. Aku akan selamatkan Kin, Kiku, dan aku sendiri." Dan Hamlet berkata, "Jangan lupakan aku, Tuan." Kita pun berpindah lagi ke menara otak kanan dari Onigashima. Terlihat Franky yang sedang berlari sambil membawa Zoro dan berkata, "Apinya mulai tak terkendali. Ke arah manapun, aku harus berlari. Aku harus segera menemukan Chopper, atau Zoro tidak akan selamat." Sementara itu, terlihat beberapa orang meminta bantuan pada Franky untuk membebaskan mereka dari kobaran api. Kita berpindah lagi ke panel selanjutnya, yang memperlihatkan lantai 4 kastil Onigashima. Di sana terlihat ada Jinbei dan Raizo, dua orang yang menjadi kunci dalam menyelamatkan masalah kebakaran yang terjadi di Onigashima. Raizo berkata, "Sudah siap, Tuan Jinbei? Aku senang kau mau percaya padaku." Jinbei pun menjawabnya, "Luffy memutuskan untuk bersekutu dengan kalian, para samurai. Mana mungkin aku meragukan. Jadi sekaranglah saatnya." Dan Raizo berkata, "Perasaan kita sama.
Aku percaya kalian. Kemudian panel memperlihatkan masa lalunya. 20 tahun yang lalu, yang terlihat di mana kastil Oden terbakar. Raizo, Kawamatsu, dan juga Kinemon terlihat menangis di depan kastil. Raizo berkata, "Dulu, aku bahkan tidak bisa melindungi tuanku, Oden. Aku juga membiarkan keluarganya terkena bahaya dari kastil yang terbakar. Meski dengan jutsu, aku tak mampu melindungi siapapun. Aku tak akan bisa pernah menebus kegagalan itu. Tapi, aku tak akan pernah membiarkan diriku tak berdaya lagi. Tidak akan." Dan kemudian flashback ke Pulau Zou. Ada percakapan Raizo dengan Ino Arashi. "Hujan apa ini? Banyak sekali airnya. Bolehkah kau memintanya?" Kemudian kembali lagi, yang terlihat Raizo sudah siap dengan teknik miliknya. Dia membuka gulungan ninja yang dia punya. "Dan tak akan kubiarkan orang-orang yang gagah berani ikut dalam pertempuran kami mati cuma karena api. Maaf terlambat semuanya. Bersiaplah untuk tersiram oleh air bah. Ninpo, scroll jutsu, nin, elephant bat." Jinbe pun bersiap menerima banyak sekali air yang diberikan oleh Raizo. Dengan teknik Water Heart Ocean Convert Shoulder Through. Jinbe terlihat memegang air tersebut dan berusaha menyebarnya ke seluruh bagian Onigashima yang terbakar. Sekarang kita menuju lantai 3 Onigashima. Ada salah satu Ming berkata, "Jalan buntu lagi. Tamatlah kita." "Mana bisa? Setelah pertempuran tadi, tak akan kubiarkan kita kalah oleh api." Halaman selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana air yang dilempar oleh Jinbe menyebar ke seluruh kastil. Dan berkata, "Ayo, banjiri seluruh sudut." Dan Raizo berharap, semoga ini tidak terlambat, dan semoga air dari Pulau Zou bisa menyelamatkan kawan-kawan kami. Kemudian berpindah ke lantai 1 Onigashima. Di sana terlihat killer yang digotong oleh bajak laut Kid yang lain, dan berkata, "Turunkan aku." Anggota yang lain menjawab, "Tidaknya, ini yang bisa kau perbolehkan kami melakukan untukmu, killer." Tiba-tiba, mereka merasakan tempatnya berguncang, dan ternyata itu adalah air yang menyelamatkan mereka. Kita berpindah lagi ke panel yang terlihat dari luar Pulau Onigashima, di mana tepatnya tempat Yamato dan Momonosuke berada. Cepatlah Momonosuke, dia sudah mencapai batasnya. Dia tak akan mampu mempertahankan awan apinya lebih lama lagi. Sekarang bergantung padamu. Kau harus menciptakan awan yang cukup kuat untuk menahan Onigashima. Dari awal, inilah satu-satunya pilihan kita, agar Onigashima tidak jatuh ke bawah. Kita pun masuk pada panel terakhir, di chapter 1046. Panel terakhir ini memperlihatkan bagaimana Luffy yang berhadapan dengan Kaido. Luffy menangkap petir, menjadikan petir alam sebagai tombak. Dia seperti dewa penguasa petir. Petir sebanyak apapun bisa dia pegang, dan dia jadikan semacam tombak pribadinya. Apakah Kaido takut? Kaido bahkan bangga dan tersenyum melihat ada makhluk seperti ini. Kaido tidak sabar mencicipi seluruh kekuatan Luffy. Dan chapter 1046 pun ditutup dengan memperlihatkan mereka berdua yang sedang bertatapan dan mereka berdua tersenyum. Jadi itulah pembahasan kami kali ini. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya juga subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman, karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Dan tetaplah berlayar.